pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU. Jadi badan usahanya yang diberi, bukan ormasnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Presiden Joko Widodo obral izin konsesi pertambangan untuk ormas keagamaan. Jokowi berdalih ormas keagamaan telah berjasa sejak zaman kemerdekaan, oleh karena itu perlu mendapat hadiah. Namun dari ratusan ormas keagamaan baru Nahdlatul Ulama yang menerima, sementara tokoh agama dengan tegas menolak dan menyatakan umat berharap kedalaman agama bukan mengelola tambang. Apakah obral konsesi tambang Jokowi ini sebagai bentuk balas budi politik? Jokowi obral konsesi tambang untuk ormas agama. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada Mbak Tina Talisa, staf khusus bidang hubungan dengan daerah BKPM. Selamat malam Mbak Tina. Malam Mbak Rifana, malam senior-senior, Romo, Kiai, Bang Haris. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada Pak Marsudi Suhud, tokoh Nahdlatul Ulama. Selamat malam Pak Marsudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Romo Beni Susotyo, tokoh agama. Selamat malam Romo Beni. Ada aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru, Mas Haris Azhar. Selamat malam Mas Haris. Malam. Dan bergabung melalui sambungan Zoom juga ada Nasirul Falah Amru, anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat malam Gus Falah. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Tina, Pak Aliasa, Romo Beni, sehat selalu semua. Oke, terima kasih Gus Fala. Nanti kita akan tanya bagaimana pengawasan DPR ya. Dan seperti biasa kita mengundang teman-teman mahasiswa sebagai bagian dari pengawasan ataupun kritik begitu ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Malam ini yang sudah hadir di studio CNN Indonesia ada Dewan Mahasiswa FISIP UIN Jakarta. Saat malam teman-teman dari UIN Jakarta, tepuk tangannya mana? Teman-teman nanti boleh menyampaikan kegelisahan, boleh bertanya, mengungkapkan kritik apa saja kepada para narasumber di sini, nanti kita fasilitasi ya. Oke, langsung saja saya mau tanya langsung ke pemerintah karena perwakilannya dihadiri oleh Mbak Tina. Mbak Tina, apa sebetulnya niatan pemerintah memberikan izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan? Apa sih sebetulnya urgensinya Mbak? Makasih Mbak Rifana yang tadi belum saya sapa teman-teman mahasiswa. Jadi tadi dalam tayangan sudah jelaskan yang disampaikan Pak Presiden, Pak Menteri Investasi, tapi izinkan saya juga menggarisbawahi beberapa hal. Tapi yang paling utama dan terutama, kami senang bahwa saat ini menjadi perbincangan di publik Kiai, Romo, dan juga Bang Haris. Artinya pertama pesannya kepada pemerintah, masyarakat peduli pada isu ini. Sehingga ada kontrol kepada pemerintah. Yang kedua, kami melihat ini sebagai peluang dan ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan secara utuh. Karena jika ada terobosan kebijakan, pasti ada ruang antara yang dipikirkan dan diterima oleh publik. Jadi kami memandang diskusi malam hari ini akan menjadi sangat baik dan tentu akan mendapatkan catatan kami sebagai pemerintah. Kalau bicara mengenai dasar, ada landasan filosofis, ada landasan hukumnya. Tadi misalnya sudah dijelaskan bahwa saya izin mengkoreksi kalimat seolah-olah ormas ini diberikan hadiah gitu. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara soal bagaimana kontribusi ormas keagamaan pada bangsa dan negara, itu yang berhutang budi itu bukan hanya Presiden Jokowi. Tapi dari masa pemerintahan presiden pertama sampai dengan presiden sekarang, sampai dengan presiden berikutnya siapapun itu presidennya, maka kita akan selalu tidak bisa melepaskan dari kontribusi ormas keagamaan. Dan saya pasti tidak cukup mumpuni menjelaskan apa saja kontribusinya, karena saking banyaknya di bidang pendidikan, kesehatan, stabilitas sosial politik. Dan kita berada pada kondisi hari ini dengan negara yang baru berdemokrasi 30 tahunan, dengan negara yang heterogenitasnya luar biasa, itu nggak bisa survive kalau nggak ada ormas keagamaan. Jadi ini sudah teruji bagaimana kontribusinya. Nah di sisi hukum, terima kasih juga CNN sudah menunjukkan bagaimana undang-undang Minerba. Tapi kayaknya ada yang kelewat disampaikan CNN. Jadi tadi hanya digarisbawahi pasal 75 ayat 3 dan 4. Bahwa betul dalam pengelolaannya adalah diutamakan BUMN dan BUMD. Tapi jangan lupa ada pasal 6 ayat 1 huruf J. Yang di situ disebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang untuk memberikan penawaran WI UPK prioritas.
kepada swasta. Yang selama ini nggak ada aturannya, Mbak. Justru itulah PP 96 2021 kemudian diubah dan dilengkapi dengan satu paragraf di dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 sehingga memang ada wilayah yang bisa diberikan kepada ormas keagamaan. Yang sebelumnya kalau kita bicara soal utang budi politik sudah ada Perpres tahun 2023 nomor 70 tentang penataan lahan. Yang di situ sudah disebutkan bahwa iup-iup yang dicabut itu bisa diberikan kepada BUMN dan BUMD. Tapi yang dicabut. Nah, kalau ini adalah khusus PKB 2B yang artinya adalah ex tambang batu bara. Nah, tadi juga pernyataannya menarik menurut saya, Romo, Kiai dan juga Bang Haris. Ada 6 yang udah dikasih. Pemerintah belum menyebutkan loh siapa aja yang dikasih. Dan ini sifatnya hubungan resiprokal. Teman-teman, ada hubungan yang memberi dan menerima, Romo. Jadi kalau memberi harus ada yang menerima. Yang diberi boleh nolak nggak? Boleh. Justru itulah yang kemudian pemerintah berusaha sampaikan kepada ormas keagamaan, terutama induk-induknya dulu ya. Tadi kan disampaikan ratusan ormas keagamaan. Tentu pemerintah juga ada prioritisasi, makanya namanya kewenangan pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas. Nah, tahap pertama ini yang paling utama apa? Adalah ormas-ormas terbesar atau induknya. NU Muhammadiyah itu tidak terbantahkan, 2 ormas Islam terbesar. Kemudian KWU untuk Katoliknya, lalu PGI, kemudian Walubi dan juga dari Hindu. Tetapi dalam konteks ini prinsipnya adalah ormas yang berminat itu mengajukan permohonan kepada pemerintah. Dan pemerintah pun nggak semuanya akan disetujui. Jadi akan ada yang eligible, ada yang tidak. Jadi bukan hanya kemudian pokoknya kami misalnya nih ya, kami punya handphone 6, semua dibagi. Bisa aja Bang Haris, aduh Mbak Tina saya nggak butuh handphone, saya butuhnya misalnya motor. Nah jadi kita pemerintah pun yang sekarang kami tawarkan adalah WUPK, tujuannya apa? Bukan kemudian misalnya organisasi mencari cuan, bukan. Karena kita tahu bahwa ormas itu butuh untuk pengelolaan anggaran di dalamnya. Untuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya. Pertanyaannya tadi Anda menyampaikan bahwa ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada ormas agama. Tapi apresiasinya kenapa harus diberikan izin tambang ya? Kan apresiasinya bisa disalurkan melewati Kementerian Agama dengan memberikan dana yang lebih besar terhadap ormas. Kenapa harus izin tambang? Itu menjadi pertanyaan. Justru kita harus melihat bahwa ormas ini harus juga punya independensi. Kalau yang dimiliki adalah konsesi tambang, Mbak, berarti yang kita berikan itu bukan hanya sekedar umpan, tapi termasuk kailnya. Jadi kita berharap bukan cuma kasih ikan sederhana, tapi juga bagaimana memberikan ada kail, ada umpan yang bisa dikelola oleh ormas keagamaan. Sehingga misalnya nih, mohon maaf ya, kita kadang-kadang ada rasa curiga, oh ternyata ormas A, B, C, misalnya sedekah atau infaknya atau wakafnya atau sumbangannya paling besar dari grup ABC. Ini justru negara yang memberikan agar ormas keagamaan bisa mengelola dan bukan ormasnya, tetapi badan usaha yang dibentuk oleh ormas dan pengelolaannya profesional dan enggak atas nama ketua-ketua. Ini atas nama ormasnya, tidak boleh dipindah tangankan. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan, aduh nanti mohon maaf ya izin ya, ketuanya A, oh besok berarti kalau ketua ganti muktamar ada dibawa dong sama pribadi. Ini bukan milik pribadi dari pimpinan dari ormas keagamaan. Pertanyaannya selama ini ormas-ormas agama sudah berdiri dan bisa memenuhi pendapatannya dengan baik. Kenapa baru sekarang begitu? Pertanyaan itu harusnya ditanyakan kepada ormas keagamaan. Kalau sampai mohon izin Ketum PBNU menyampaikan membutuhkan, berarti memang ada kebutuhan, Mbak. Dan bisa saja sekarang cukup. Tetapi tentu ormas juga punya target-target untuk pemberdayaan umat ke depan. Yang itu sangat membantu juga pemerintah dan bangsa negara, bukan pemerintah periode Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini selesai nih sebentar lagi nih Oktober. Dan selanjutnya Pak Prabowo juga setuju dengan konsep ini. Karena ini juga bukan hal yang tidak lumrah di negara lain. Sekali lagi saya garis bawahi, bukan hal yang tidak lumrah di negara lain. Di negara lain bahwa ada kita baru kita mengerjakan sekarang, ini adalah terobosan. Dan setiap terobosan pasti ada pro kontra. Setiap terobosan perlu catatan dan kritik. Di negara-negara lain, terutama negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim dengan ormas keagamaan yang juga banyak, apakah juga diberikan izin tambang? Ada contohnya nggak Mbak Tina? Kita gini, kan negara lain kebanyakan yang misalnya makmur itu rata-rata bukan negara muslim. Oke, kita contohkan Timur Tengah lah. Tapi gini, kalau saya melihatnya kita mari dudukan dalam posisi Indonesia saat ini. Kita punya pasal 33 Undang-Undang Dasar yang di situ sebutkan buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pemerintah sering dikritik nih bahwa kita nggak serta-merta melakukan itu redistribusi kepada masyarakat. Jadi kalau ada pertanyaan harus atau tidak, menurut saya ini bukan pertanyaan harus atau tidak. Pertanyaannya bagaimana mengawasi pengelolaannya. Tapi bahwa pemerintah harus mendukung ormas keagamaan, menurut saya kita tidak boleh mundur ke titik itu. Karena kita harus, dan kalau dikatakan
Kenapa baru sekarang? Pertanyaannya kenapa nggak kemarin-kemarin? Jadi pertanyaan yang tepat Dan adalah kenapa kita nggak melakukan dari tambang? kemarin? Kenapa tidak dalam bentuk yang lain? Kenapa tidak izin usaha yang lain? Kenapa harus tambang? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena kita dan punya sumber kecurigaan. daya alam yang melimpah yang selama ini kita curiga. Tadi Pak Balil sudah sebutkan. Waktu Pak Balil jadi kepala BKPM, Bang Haris diprotes. Kenapa IUP ini cuma dikasih konglomerat? Kenapa hanya dikasih investor dalam dan luar negeri? Sekarang kita berikan justru kepada ormas keagamaan. Gitu. Supaya nggak ada kesan bahwa investor terus nih, mohon maaf ya, konglomerat terus, kelompok badan usaha yang besar terus yang dapat. Oke. Baik, saya mau ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, PBNU menjadi ormas pertama yang mengajukan diri setelah aturan dari izin konsesi tambang itu keluar ya. Pertanyaannya, apakah memang PBNU membutuhkan itu? Pendanaannya tidak baik-baik saja sampai Ketua PBNU menyampaikan bahwa kita butuh. Berarti selama ini PBNU kesulitan gitu. Yang harus dipahami para pemirsa dan para mahasiswa-mahasiswi bahwa membangun bangsa ini itu tidak berhenti besok seminggu selesai, 1 tahun selesai, atau 5 tahun selesai. Tapi membangun bangsa ini adalah kontinuitas yang terus-menerus harus membangun. Karena pada dasarnya ini, menurut kitab Fiqhud Daulah nih ya, ini orang politik ini mahasiswanya. Laqad shara amru daulah wa bina'uha daruratan minad darurat. Membangun bangsa itu suatu keharusan. Keharusan untuk bangsanya ya turut membangun, pemerintahnya kewajibannya untuk membangun. Rakyatnya mensupport untuk membangun. Nah, membangun ini ada 2 hal. Sawa'un kana min jihati imaratil kaun am min jihati masolihi abnaiha. 2 hal ini, satu adalah bagaimana membangun infrastruktur. Nah itu sekarang dibangun juga oleh tentunya dari zaman pemerintah yang lalu juga membangun infrastruktur sampai hari ini. Tapi satunya ini harus dibangun oleh dua-duanya, baik pemerintah atau masyarakatnya. Amin jihati masolihi abnaiha, atau membangun kemaslahatan anak bangsanya. Lah PBNU atau NU itu organisasi yang berdiri dari sebelum negara ini berdiri. Dengan tentunya ada beberapa organisasi lain yang terus mengawal bangsa ini berdiri tegak, berkembang, kuat. Lah masolih abnaiha, kemaslahatan bangsanya itu di sini letaknya. Nah ketika kok dikasih semacam ini, itu oleh PBNU bukan untuk pribadinya Gus Yahya, bukan untuk pribadinya Sekjen, bukan untuk pribadinya itu, tapi untuk masolihi abnaihanya NU. Kemaslahatan anak bangsanya yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Nah yang semacam ini sesungguhnya, tadi pertanyaan-pertanyaan, ini kan sebuah pilihan bagi organisasi yang memilih untuk tidak mau menerima, ya nggak apa-apa, wong milihnya itu pilihan. Bagi organisasi yang memilih menerima, ya nggak apa-apa, tinggal nanti di watch, diawasi bareng-bareng, biar itu auditable dengan baik, lingkungan bisa diaudit dengan baik karena diawasi bareng-bareng. Lah kemaslahatannya untuk siapa? Untuk kemaslahatannya ini ada 2 juga. Ini harus paham ini. PBNU berani mengambil begitu karena beliau punya patokan. Al-jam'u baina maslahataini. Menyatukan 2 maslahah. Ini orang anak-anak politik harus paham ini. Ini ilmu politik tapi dalam kitab Fiqhud Daulah. Menyatukan 2 maslahah. Apa 2 maslahah ini? Maslahatul amah, kebijakan untuk publik, untuk banyak orang. Yang kemarin-kemarin dikasihkan kepada company-company besar, pada investor-investor. Yang itu lari kemaslahatannya kemana? Ke individu, individu. Tapi kalau ke jam'iyah, kemaslahatannya itu adalah untuk publik lagi, untuk maslahah amah lagi. Baik. Tahan dulu Pak Marsudi. Saya ingin putarkan ya pernyataan dari Menteri KLHK Bu Siti Nurbaya tentang proposal-proposal yang sering disampaikan oleh ormas-ormas keagamaan.
Organisasi itu kan punya sayap organisasi. Ya. Organisasi kemasyarakatan termasuk Parpol kan juga punya sayap bisnis. Betul. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya. Tetapi ada pertimbangan khusus nggak? Kenapa harus ormas keagamaan gitu yang dipilih? Enggak dibunyiin harus ormas keagamaan. Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal, minta mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya itu ada. Oke Pak Marsudi, daripada ormas-ormasnya mengajukan proposal untuk meminta dana ke pemerintah, jadi ini adalah bagian dari legalisasi supaya ormas-ormas nggak mengajukan proposal minta dana ke pemerintah, begitu Nggak ya? usah ngajuin saja kalau pemerintahnya itu mengetahui dan memahami bahwa seluruh organisasi yang bergerak di Indonesia dan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Oke. Ya mestinya nggak perlu pakai proposal pun dapat. Nah dicobalah ini mungkin nggak pakai proposal ini. Itu nomor satu. Yang nomor dua saya nerusin yang tadi. Oke. Kemaslahatan umum. Masolihi abnaiha ini penting. Ketika di NU saya yakin nggak untuk pribadinya para pimpinan NU itu. Tapi juga harus disatukan ini kemaslahatan maslahah amah dengan maslahah fardiyah. Kemaslahatan umum dengan kemaslahatan individu-individu. Kalau yang kemarin dikasih izin-izinnya masih kemaslahatan individu-individu yang tergabung dalam company-company. Oke. Tapi kalau dikasihkan ke organisasi, mungkin sekarang di organisasinya Romo masih menolak. Tapi suatu saat nanti misalnya memang ini kok sesuai aturannya, sesuai dengan programnya, dan ternyata dibutuhkan, ya nggak usah malu-malu nolak. Oke, baik, saya mau ke Romo Beni. Romo Beni, dari KWI, Konferensi Wali Gereja dan juga PGI menyatakan menolak tawaran dari pemerintah. Ya, ada beberapa ormas yang menolak ya, selain PBNU. Pertimbangannya kalau dari umat Katolik, dari KWI menolak kenapa ya? Nah, dari komunitas Kristen yang Ya, lain ya. betul. Pertimbangan pertama ya karena gereja itu kan pelayanan pastoral. Jadi pelayanan pastoral itu lebih fokusnya pada pendidikan, kesehatan, dan keumatan. Yang kedua, ya karena kita tidak pernah dididik, dilatih untuk itu. Karena ini menyangkut kalau kita bicara tentang persoalan mengenai tambang, itu kan menyangkut tentang pertama prinsip. Ada prinsip keadilan, ada prinsip manfaat, ada prinsip keseimbangan, dan ekosistem alam, perlindungan terhadap adat, budaya, dan ulayan. Jadi problem tambang ini kan padat teknologi, padat modal, padat mafia. Jadi kita harus betul-betul, jangan sampai kita jatuh masuk ke dalam sebuah perangkap. Jebakan Batman. Karena tambang-tambang besar, kalau kita beri hasil riset penelitian. Perangkap apa maksudnya, Romo? Perangkap artinya jangan sampai kita terjebak tata kelola ekosistem alamnya itu menjadi rusak. Dan kedua, kalau kita tidak punya kemampuan dalam bisnis, harga yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, investasi tinggi, itu kan berbunga. Sehingga kadang-kadang juga bisa rugi kalau tidak punya pengalaman. Jadi prinsip dari lembaga-lembaga gereja itu lebih prinsip kehati-hatian dan kebijaksanaan, serta domainnya tidak di situ. Soal prinsip kompetensi berarti ya? Kemampuannya memang tidak di situ, tidak pernah dididik di situ. Jadi tidak mau mencoba, karena PBNU mau mencoba nih. Kalau bukan bidang ahlinya, ya jangan kita itu bermain yang bukan ahlinya. Seperti dikatakan dalam Platonis itu. Jadi kalau orang bukan seorang ahli, misalnya bukan seorang nakoda, dia jadi nakoda, ya nabrak kemana-mana. Jadi ada prinsip dalam moral itu kan prinsipnya adalah demi bonum communis kesejahteraan. Kalau kamu tidak mampu mengolah tata kelola alam dengan baik dan tidak menyejahterakan, itu kan berarti mengingkari eksistensi dari lembaga-lembaga keagamaan yang harusnya dia menjaga moral. Jadi jangan sampai penjaga moral itu akhirnya tidak punya fungsi kekritisan, dan moral itu kan menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan berpihak kepada masyarakat. Karena potensi konfliknya luar biasa. Bahkan kalau dilihat Papua, ini yang jagonya kan, bagaimana tambang-tambang itu
rusaknya luar biasa. Kalimantan Timur ada 1.700 lebih. Dan itu kalau di danau-danau yang danau. Tetapi kalau di bolong, Papua kan membekas. lebih parah lagi. Ya. Karena eksistensi tambang merusak juga air, merusak juga ekosistem hutan. Akibatnya kelaparan juga di mana-mana di Papua. Itu studi-studi banyak. Jadi kita juga harus menjaga ekosistem alam dan ekologi ini. Jangan sampai ini karena ini diobral, kemudian ekosistemnya tidak bisa diawasi dengan baik dan kita tidak punya kemampuan itu, sehingga harus hati-hati dan bijaksana. Baik. Itu prinsipnya. Kalau PBNU ada organisasi sayap bisnisnya. Ormas agama lain tidak mau mencoba ya kami memang organisasi tidak sayap punya itu, bisnisnya. memang bukan bidang kami. Jadi yang bukan bidangnya, ya bukan keahliannya, ya jangan bermain di situ. Itu prinsip yang kami yakini. Baik. Jadi kalau dari PBNU, kalau misalnya itu bukan bidangnya, harusnya jangan coba-coba terjun ke situ, Pak Marsudi. Ya kalau bukan bidangnya, benar sekali itu. Karena kalau di dalam PBNU kan berbidang-bidang. Yang ngurusi ekonomi sendiri, yang ngurusi budaya sendiri, yang ngurusi tentang bahsul masail untuk membuat fatwa-fatwa kepada publik itu sendiri. Dan itu ada departemennya masing-masing. Dan itu memiliki kompetensi ya dalam pengelolaan tambang? Atau sudah ada yang memiliki tambang-tambang juga di PBNU? Lah itu bisa ditanyakan langsung sama Anda kan sebagai mantan pengurus PBNU, masa nggak tahu kalau pengurus PBNU sebelumnya punya konsesi tambang? Sekarang saya kan tinggal warga NU aja kan. Ada yang sudah ditangkap mantan bendahara umum PBNU? Pemilik tambang terbesar kan? Ya itu kan pribadinya dia usaha, bukan membawa NU. Saya meletakkan itu juga dengan proporsional Mbak Rifana. Saya senang Mbak Rifana melakukan kritik kepada organisasi kemasyarakatan termasuk memang pilihan tadi. Jadi penerimaan dan pemberian ini bukan harus menerima. Dan yang menerima pun harus melihat dirinya. Makanya pemerintah pun bukan memberikan kepada ormas ya, tapi kepada badan usaha. Dan di mana-mana ada badan usaha mau didirikan oleh ormas kah, oleh swasta kah, pasti ada tata kelolanya. Itu yang jaga pemerintah. Dan kemudian pemerintah pun akan melihat bahwa gini, kalau pengelolaan, pasti pertanyaannya Bang Haris nggak mampu mengelola ormas itu, begitu ya. Tapi kan ada kontraktor yang nanti dikerjasamakan. Sama seperti misalnya Pak Bahlil selalu mencontohkan Freeport. Freeport yang sebesar itu aja kerjanya sama kontraktor. Jadi nanti pun jadi ada pihak ketiga yang akan ditunjuk. Ada yang bekerjasama. Tetapi yang harus dijaga adalah bahwa proses kemudahan ini di awal. Selebihnya tata kelolanya tata kelola pertambangan. Jadi yang tidak ada itu adalah proses lelangnya. Gitu. Selebihnya kewajiban reklamasi ada, kewajiban reboisasi ada, tata kelola perpajakan ada juga. Pengelolaan itu melibatkan pihak ketiga. Nanti saya akan bahas lebih dalam apakah pihak ketiga itu termasuk oligarki-oligarki yang selama ini menguasai tambang. Bang Haris, Anda melihat ada potensi penyalahgunaan, potensi kekisruhan dengan adanya aturan ini? Sekarang nih? Iya ya dong, masa besok? Iya, silakan. Biasanya kan dia suka nanya tiba-tiba Iya, enggak, ini iklannya nanti, khusus Bang Haris. Saya sebenarnya punya banyak poin ya. Tapi pertama dari konsep atau ide di belakang regulasi yang baru muncul ini. Pertama, saya kalau orang hukum kerja di bidang hak asasi, kita pertanyaannya gini, ini affirmative action atau bukan sih? Kalau affirmative action, kenapa harus ormas keagamaan? Apakah selama ini ormas keagamaan itu kayak semacam di Rusia yang nggak dikasih ruang untuk berbagai hal, tiba-tiba dibuka gitu? Dan kenapa harus di pertambangan? Saya sepakat dengan banyak tadi pembicara, terutama dari Romo Magnis ya. Organisasi-organisasi keagamaan ini berjasa, misalnya kalau menurut Pak Bahlil. Tapi menurut Romo, tadi Romo Magnis tidak didesain untuk itu. Yang saya mau katakan dari sisi hukum, tadi yang Mbak Tina sudah sebutkan juga, kita tuh kalau dalam hukum ada istilahnya due diligence-nya, kepatutannya. Kalau ujung-ujungnya bahwa ini cuma pintu masuk, berikutnya nanti ahli ini, ahli itu dan lain-lain, ya memang nggak usah. Kenapa nggak langsung pakai profesional aja begitu? Nah, sampai di poin itu saya mau masuk ke konteks situasi poin yang lebih kontekstual. Apa? Umatnya ormas keagamaan justru banyak menjadi korban dari praktek tambang. Contohnya? KWI, PGI, dampingannya di Papua banyak. Kalau mereka jadi korban-korban konflik ekonomi, konflik bisnis maupun konflik keamanan, ngumpetnya zona amannya itu ada di gereja. Gitu. Di Jawa Timur, Salim Kancil yang dibunuh dengan cara diinjak-injak kepalanya, itu komunitasnya komunitas NU.
Nggak kurang-kurang yang kayak begitu. Saya juga ikut dulu di kongresnya PBNU, muktamarnya di Jombang, nongkrong saya sama teman-teman yang nyusun fatwa-fatwa dalam NU, yang memang anak-anak ini teman-teman saya itu sangat dedikatif dan militan untuk mendorong fatwa-fatwa di dalam NU yang menyelamatkan ekologi, manusia-manusianya. Nah, harusnya negara, kalau tadi Pak Kiai menyebutkan tadi teori Islamnya. Ada bukunya tuh di UIN juga pasti di perpusnya ada, buku Keadilan Sosial menurut Islam, tulisannya Buya Hamka. Gampang bukunya, gampang dicerna. Menjelaskan bahwa tugasnya negara, daulah itu memang ngurusin warga supaya aman. Bagaimana ajaran Islam menyelamatkan kehidupan, menyelamatkan individu, menyelamatkan keluarga. Berapa banyak keluarga-keluarga di Indonesia ini yang harus menderita karena praktek tambang. Tadi berapa lobang di 1.735 di Kalimantan Timur. Anak yang sudah meninggal. Ada 43 orang yang meninggal karena tenggelam di danau cekungan itu bekas tambang batubara. Di filmnya saja. Di filmnya Watchdog yang Sexy Killer. Ada satu gambar, ini gedung sekolah, belakangnya lubang tambang. Anda mau mengharapkan masa depan apa dengan anak-anak yang harus menatap ketika istirahat, lihat lubang tambang? Nah, saya bukan mau mengkontestasi ya Mbak Tina ya. Cuman saya mau bilang, ada situasi yang kita menuntut, mendesak ormas keagamaan, ini bukan cuma PBNU Pak Kiai. Semuanya. Ormas keagamaan ini, kalau kita bilang harus, ya mereka bilang saya bukan negara Mas. Tapi kalau dibilang bahwa mereka lebih dipercaya dibandingkan negara oleh warga, iya. Apa jadinya kalau ormas keagamaan lalu terima konsesi-konsesi ini? Terus menimbulkan? Iya, poin terakhir nih ya. Poin terakhir. Ada lagi yang lebih penting. Masyarakat adat di sekitar konsesi tambang. Saya dampingin beberapa kelompok adat yang lagi urusan di kantornya Mbak Tina. Sampai hari ini nggak dibikinin tuh aturannya. Ya kan? Yang divestasi Freeport. Mereka dapat saham yang nggak boleh diterima ke kantongnya loh ya, yang harus dibikin untuk kemaslahatan umat di atas gunung, orang-orang Amung Mene di atas sana. Sampai sekarang nggak ada regulasinya. Rapat 3 minggu lalu oleh orang-orang di kantor Mbak Tina, mereka disuruh deposit uang 17 triliun. Duit dari mana, Romo? KWI bisa ngasih duit nggak? Baik, kita tahan dulu ya, Mas Haris ya. Jadi ini akan menimbulkan kekisruhan baru ya, sebetulnya ketika ormas agama bukan menerima. Bukan cuma kekisruhan pasti kekisruhan. Ini konsepnya kacau. Konsepnya tidak sesuai. DPR sebagai mitra kerja pemerintah harusnya bisa mengkoreksi ataupun mengkritik kalau memang konsepnya ini kacau, berpotensi untuk menimbulkan kekisruhan. Nanti kita akan tanya ke Gus Falah dari Komisi 7, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.